Inggih hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kita narasumber yang sudah siap dan kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Iketut Wede, ada di samping kami. Beliau adalah Direktur PT BPR Naribi Perkasa. Beliau akan menyampaikan pemaparan tentang BPR Naribi Perkasa dan produk-produk yang bisa mendukung keuangan ibu-ibu semua. Tanpa berpanjang kata, kita akan sambut Bapak Iketut Wede. Silakan Pak Iketut berdiri. Suksema Bu Umi atas kesempatannya. Pertama-tama kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema kepada panitia acara sudah memberikan kami kesempatan untuk memperkenalkan BPR kami, BPR Naribi Perkasa dalam acara ini gitu ya. Pertama-tama yang saya hormati para pinandita yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu pengurus WHDI yang hadir, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk WHDI yang ke-38. Semoga dengan ulang tahun yang ke-38 ini ibu-ibu WHDI lebih bergairah lagi dalam menjalankan aktivitas, mensupport kegiatan-kegiatan yang terkait juga dengan kewanitaan, sehingga kiprah wanita Hindu Dharma ini semakin berkibar di kancah nasional. Sesuai dengan tema seminar ini, kami akan menyampaikan produk-produk BPR kami yang tentunya akan bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu semua dalam mendukung daripada usaha Bapak Ibu gitu ya. Suksema Pak Iketut Wede. Nah, sebelum masuk ke pemaparan Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tata tertib singkat ya. Yang pertama, pemaparan nanti maksimal dalam waktu 20 menit, maksimal dalam waktu 20 menit. Kami mohon peserta dapat mengikuti acara ini sampai selesai, dan nanti tanya jawab akan dibuka. Jika ada pertanyaan dari ibu-ibu ditahan dulu, nanti kita akan jawab setelah pemaparan selesai. Itu barangkali tata tertibnya, dan tidak berpanjang kata kami persilakan Pak Iketut Wede untuk memulai pemaparan. Silakan. Terima kasih Bu Umi. Jadi perkenalkan, kami PT BPR Naribi Perkasa. Kami berkantor pusat di Depok, yaitu ya di Geraha Depok Mas, Blok A 12, Jalan Arif Rahman Hakim nomor 3, Kota Depok gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu lewat ke Depok gitu ya, dari Margona kalau ada pre-oper ke Kukusan, itu sebelah kanan itu kantor kami. Ada pertokoan Ruko Geraha Depok Mas gitu ya. Kami juga punya cabang di Depok 2, yaitu di Jalan Proklamasi, di samping Telkom Depok gitu ya. Sekilas tentang BPR Naribi Perkasa. Jadi kami BPR Naribi Perkasa ini sebelum tahun 2002 itu sudah dikelola oleh pengelola lain gitu. Tahun 2002 akhirnya diakuisisi oleh investor baru. Itu adalah putra-putra daerah dari Bali, pemiliknya. Itu hadir dalam rangka mendampingi masyarakat untuk mengelola keuangannya melalui jasa simpanan dan pinjaman yang tentu kita harapkan secara aman dan nyaman buat kita gitu ya. Kemudian kami bergerak di bidang jasa keuangan perbankan, yaitu fokus pada pelayanan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta penyaluran dana dalam bentuk kredit dengan proses yang aman, nyaman, dan dapat terpercaya bagi masyarakat. Kemudian sebagai BPR kami tetap mengedepankan
kedekatan dan kepercayaan daripada masyarakat, di mana kami fokus dalam melayani masyarakat UMKM, baik dalam pengelolaan simpanan, tabungan, deposito maupun dalam penyaluran kredit, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang diperlukan. Kemudian pengurus BPR Naribi Perkasa itu direktur utama kami ini Ibu Sri Utami selaku direktur utama, terus saya sendiri sebagai direktur, terus ada Pak Made Winarte selaku komisaris utama, silakan Pak berdiri. Terus Bapak Igede Suprapto Jelomangku selaku komisaris di BPR Naribi gitu. Jadi kami dan beliau-beliau yang mengelola BPR Naribi ini sampai dengan saat ini. Lanjut. Nah, adapun visi dan misi kami, Pak. Visi BPR Naribi Perkasa tentu menjadi bank perekonomian rakyat yang sehat, aman dan terpercaya, serta terbesar di wilayah Jabodetabek. Kemudian misi kami dalam mewujudkan visi itu adalah ikut berperan aktif dalam mediasi perbankan. Mediasi perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk perkreditan. Kemudian sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya dalam membantu dan pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah UMKM di lingkungan perusahaan kami. Gitu. Jadi itu visi dan misi kami. Kami juga berharap BPR Naribi Perkasa ini menjadikan tempat yang aman dan nyaman bagi karyawan dan seluruh keluarganya untuk berkarya di BPR kami. BPR Naribi Perkasa ini dimiliki oleh 5 pemegang saham, di mana pemegang saham mayoritas kami ada 2, yaitu Ibu Ninyoman Suparmini yang merupakan istri dari Bapak Imade Suwaryo. Tentu Bapak Ibu udah kenal ya. Bapak Imade Suwaryo itu pemilik outlet batik Bali Lestari yang saat ini mungkin sudah tersebar di 300 outlet di seluruh Indonesia. Itu tersebar di toko-toko Matahari, Ramayana dan beberapa toko lainnya gitu ya. Jadi kemudian juga Pak Made Winarte juga selaku pemegang saham mayoritas kami. Kemudian yang 3 ini ada juga Ibu Ida Suci dan saya dan Ibu Umi juga pemegang sahamnya. Adapun produk dan layanan kami yang saat ini kami layani, pertama adalah kredit ya. Kredit itu kami ada kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif lainnya. Kredit modal kerja maksudnya adalah kredit ketika ibu-ibu mempunyai usaha yang memerlukan tambahan modal untuk meningkatkan usaha ibu-ibu, itu kami bisa layani untuk keperluan modal kerja itu. Kemudian investasi, barangkali ibu-ibu mau membeli rumah, membeli tanah, membeli ruko untuk investasi, itu juga kami bisa layani. Kemudian kredit konsumtif lainnya. Nah, kredit konsumtif lainnya termasuk biaya keperluan sekolah, mungkin kalau ada keperluan mendesak itu kami layani, keperluan kuliah, atau ibu mau membeli mobil, motor, itu juga kami bisa layani. Kemudian dari tabungan, kami melayani tabungan harian, tabunganku dan tabungan berjangka. Kalau tabungan harian itu adalah tabungan yang diperhitungkan bunganya secara harian gitu. Mungkin ini sama dengan tabungan-tabungan di bank umum, perhitungan bunganya. Kemudian tabunganku juga hampir sama dan
Yang berbeda di sini adalah tabungan berjangka. Tabungan berjangka di sini adalah tabungan yang dibuat dalam masa jangka waktu tertentu dengan ditentukan setoran setiap bulannya berapa gitu ya, sehingga untuk masa tertentu kita akan menerima manfaat berapa gitu. Itu terkait tabungan berjangka. Kemudian deposito kami punya deposito berjangka, jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jadi tujuan daripada edukasi ini adalah yang pertama adalah supaya ibu-ibu dan bapak yang hadir ini mengenal bank perekonomian rakyat lebih mendalam lagi gitu ya, serta dapat memahami apa bedanya BPR dengan bank umum gitu ya. Mungkin ibu-ibu ini udah biasa berhubungan dengan bank umum ya, di mana pelayanan bank umum itu tentu lebih luas pelayanannya, baik itu sudah melakukan mobile banking, ATM gitu ya, dan internet banking gitu. Jadi tanpa harus datang ke kantor bank itu pun masih tetap bisa melakukan transaksi gitu ya. Sedangkan BPR ini belum ya Bu. Ya. Jadi BPR itu masih personal approach gitu ya. Dari kami bisa melakukan pendekatan secara personal kepada Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu ke bank umum paling bisa ketemu dengan customer service gitu ya. Sedangkan kalau kita BPR, kami direksi maupun komisaris, kalau dipanggil bisa datang ke tempat Ibu gitu ya. Pak, Bu, saya mau deposito, silakan jemput ke rumah saya gitu, kami siap menjemput gitu. Itu bedanya. Kemudian memahami manfaat dari produk BPR ini gitu ya. Baik produk simpanan, tabungan, deposito maupun kredit gitu ya. Jadi memang secara umum antara tabungan, deposito, kredit, BPR dengan bank umum regulasinya sama, namun pelayanannya yang berbeda gitu ya. Kalau BPR masih lebih menekankan kepada pendekatan personal gitu. Sedangkan kalau bank umum bisa aja lewat mobile ngajukan dengan scoring, tiba-tiba ada keputusan gitu. Kemudian tujuan ini juga Bapak Ibu bisa lebih mengenal produk kami BPR Naripi Perkasa, produk unggulannya apa gitu ya. Kami di sini punya tabungan berjangka, punya kredit emas, punya kredit juga yang pelayanannya mungkin lebih cepat daripada apabila Bapak Ibu mengajukan di bank umum gitu ya, karena kami analisa kami agak lebih simpel lah dari bank umum gitu ya. Dan pelayanan kami tentu kami direksi, komisaris dan seluruh karyawan siap untuk melayani Bapak Ibu ke baik ke rumah maupun ketemuan di mana kami siap gitu ya. Jadi seperti itu tujuan edukasi ini. Semoga dengan setelah selesai ini Bapak Ibu ketika mendengar BPR udah bisa, oh kita bisa menjadi nasabah BPR gitu harapan kami. Terus apa itu BPR? BPR, Bank Perekonomian Rakyat, adalah bank yang berfokus melayani masyarakat dan pelaku UMKM melalui kegiatan penghimpunan dana, tabungan, deposito dan menyalurkan kredit dengan proses yang lebih sederhana, cepat dan dekat dengan nasabah gitu. Kemudian BPR tidak melayani transaksi giro, ATM maupun pelayanan perbankan mobile banking gitu ya. Jadi lebih ke sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal kita. Kemudian perbedaan bank umum dengan bank BPR yaitu kalau BPR itu fokus kepada masyarakat UMKM. Produk hanya tabungan dan deposito. Kemudian penyaluran kredit skala mikro dan kecil. Lalu lintas pembayaran kami tidak melayani. Kami tidak melayani giro maupun transaksi falas, itu kami belum melayani.
pendekatan nasabah lebih ke personal gitu, sehingga mungkin ibu-ibu ini sudah banyak kenal dengan Pak Madiwinarte, Bu Sri Utami udah lebih kenal dengan banknya sendiri gitu ya, karena beliau yang berhubungan dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk proses kredit juga kami bisa lebih sederhana gitu ya. Sedangkan kalau bank umum itu fokus layannya tentu lebih luas, segmennya masih korporasi maupun internasional gitu. Produk simpanannya tabungan, deposito dan giro. Penyaluran kredit mikro hingga korporasi besar gitu ya. Melayani juga transfer, giro dan ATM, serta pendekatan nasabah lebih kepada massal gitu ya. Lanjut. Nah, keuntungan menyimpan dana di BPR gitu ya. Saat ini sebetulnya BPR itu aman karena apa? Karena bunga simpanan kompetitif, aman dan diawasi OJK. Dana dijamin LPS dan pelayanan lebih dekat dan personal. Jadi antara BPR dengan bank umum untuk dana yang dijamin itu sama 2 miliar gitu ya. Sedangkan rate-nya untuk bank umum saat ini berlaku 3,5%, sedangkan di BPR itu 6% gitu. Jadi keunggulan BPR di sini adalah sama-sama nilai penjaminan 2 miliar, namun dari sisi bunga BPR bisa memberikan 6% dan itu dijamin oleh LPS. Kemudian apa syarat penjaminan LPS? Pertama adalah simpanan maksimal 2 miliar, tercatat dalam pembukuan bank, suku bunga maksimal penjaminan LPS. Jadi setiap saat BPR itu mengeluarkan rate untuk dipakai gitu kan. Saat ini bunga penjaminan untuk di bank umum 3,5% per tahun, sedangkan BPR 6%. Nah, keuntungan kredit. Nah, untuk kredit di BPR itu biasanya proses kita lebih cepat dan mudah, persyaratan lebih fleksibel, angsuran kita sesuaikan dengan kemampuan dan pendampingan nasabah gitu ya. Jadi ketika ibu-ibu sudah menjadi nasabah, kami tetap mengawal daripada kredit dan usaha ibu gitu ya. Ketika ibu ada uang lebih, diapakan kredit itu kami lakukan pendampingan. Produk unggulan BPR saat ini adalah deposito berjangka, kredit modal kerja, tabungan berjangka, dan kredit investasi logam mulia. Lanjut. Nah, ini simulasi deposito berjangka. Andaikan ibu mendepositokan uangnya 100 juta di BPR Naribi Perkasa, jangka waktu 12 bulan gitu. Jadi setiap bulan ibu mendapatkan bunga 500.000. 500.000 dipotong pajak 20% menjadi 400.000 yang ibu terima net di BPR gitu ya. Itu setiap bulan selama 12 bulan. Kemudian untuk tabungan berjangka juga seperti itu. Misalkan ibu membuka tabungan selama 12 bulan dengan setoran 1 juta setiap bulan. Pada bulan ke-12 pada saat jatuh tempo, tabungan ibu akan menjadi 12.194.383 juta. Itu terkait tabungan berjangka. Nah, jadi untuk tabungan berjangka ini tidak ada biaya administrasi. Namun kalau dari sisi perpajakan kita ngikuti ketentuan perpajakan. Terus untuk kredit logam mulia, kita tahu bahwa logam mulia emas saat ini harganya terus naik gitu ya. Jadi mungkin kalau ibu-ibu membeli emas 6 bulan yang lalu, sekarang keuntungannya udah gede gitu ya. Nah, misalkan ini simulasinya emas 10 gram ya. Harga logam mulia yang berlaku 31.705.000 dengan DP 5%, 1.585.250. Jadi jumlah kredit yang diajukan menjadi 30.119.250
750. Kemudian untuk jangka waktu 24 bulan kami mengenakan bunga efektif 13% gitu ya. Jadi angsuran setiap bulan 1.431.948. Itu kami hanya mengenakan biaya administrasi 311.000 dan pembukaan rekening tabungan 100.000. Jadi untuk rekening tabungan itu bisa diambil kembali ketika kredit ini lunas gitu ya. Jadi berharap kalau seperti ini harga emas ini kiranya kalau ibu berinvestasi emas saat ini kemungkinan 6 bulan setahun ke depan bisa ada keuntungan lagi ibu gitu. Lanjut, nah kemudian modal kerja gitu ya. Modal kerja juga sama ketika usaha yang ibu kelola membutuhkan tambahan modal kerja. Misalkan plafon kreditnya 50 juta jangka waktu 24 bulan. Itu jumlah angsurannya 2,6 juta, 2.643.555 rupiah. Biaya di awal itu provisi dan materai 1.320.000 dan pembukaan rekening tabungan gitu ya. Kami juga mewajibkan untuk peminjam untuk diasuransikan jiwanya untuk menghindari ketika terjadi apa-apa dengan debitur, dengan ibu, supaya ahli waris yang ditinggalkan tidak menanggung kewajiban gitu ya. Untuk biaya notaris juga sesuai dengan tagihan notaris. Nah, yang terakhir ini apakah ibu-ibu pernah mengalami scam ya? Scam itu kan penipuan gitu ya. Mungkin sering kita terima message WhatsApp dari teman-teman yang menggunakan profil teman kita untuk menawarkan sesuatu hadiah maupun kerjasama lainnya gitu. Biasanya dia menyuruh kita mentransfer uang gitu. Andaikan ibu-ibu sudah kena penipuan seperti itu bisa dilaporkan gitu ya. Dilaporkan ke IASC OJK Go ID. IASC itu Indonesia Anti-Scam Center gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk mencegah supaya uang yang ibu-ibu transfer itu belum sampai diambil oleh penipu gitu ya. Jadi ibu bisa lapor dengan mempersiapkan dokumen yaitu data diri, KTP dan nomor HP. Data pihak penipu ini tentu ada ya di HP ibu, siapa namanya, nomor HP-nya, akun medianya apa, WhatsApp, Facebook maupun lainnya gitu ya. Kemudian setiap satu kejadian satu laporan gitu kan. Kemudian bukti pendukungnya adalah bukti transfer dan bukti WA chat yang di-capture laporkan ke IASC OJK Go ID. Jadi itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Selebihnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut Wede. Bapak Ibu, sapunapi pemaparan tadi apakah bisa diterima, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami. Selanjutnya kami buka untuk ruang diskusi atau barangkali Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan. Silakan, nawegang bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, sebutkan nama dan asal dari lembaga atau dari WHDI wilayah. Matur suwun semua Bapak, silakan. Ya, terima kasih niki pemaparannya dari Bank PT BPR Naribi Perkasa. Pak Komisaris, terima kasih sampun hadir di rumah kuti tiangin niki. Dan juga Pak Direktur, terima kasih aja sama pemaparannya tadi. Ini menurut yang sangat antusias sekali, terutama dengan ibu-ibu niki yang punya anak-anak atau cucu yang mulai dari kecil mungkin bisa menabung tuh. Karena kalau kita memberikan anak-anak kita dari kecil menabung, mereka sangat peduli dengan keuangan. Ini sangat penting karena kita di sini di Jakarta dan sekitarnya adalah kota industri ya dan kota jasa.
Mungkin pertanyaannya bahwa mohon kita dibantu semua karena di sini ada pasraman, di DKI juga ada pasraman. Jadi kalau bisa Bapak hadir setiap pasraman, tentunya ke ketuanya saja untuk anak-anak mulai menabung. Jadi di list semua, apakah itu mungkin ada 1.000 anak-anak, semua dipaksa untuk menabung. Katakanlah jangan besar-besar sesuai dengan kemampuan orang tuanya, ada 50.000, ada 20.000. Nah sehingga mereka mulai peduli dari kecil masalah keuangan. Karena kalau udah mulai dari kecil dia akan peduli, ini kita harus betul-betul spend money sesuai dengan kebutuhan. Itu mungkin kita didik anak-anak kita supaya mulai mereka menabung, sehingga mulai dari kecil menabung sampai remaja bisa saja sudah puluhan juta. Begitu juga ibu-ibu tentunya Niki, supaya nggak boros Niki ibu-ibu biasanya. Kalau udah ke mall, waduh bisa 1 juta 2 juta ini habisnya. Sehingga kalau ada BPR mungkin datang ke pura, karena pura Rawamangun memang cukup banyak umatnya, terutama hari Sabtu dan Minggu Pak Budeng ya. Tolong siapa ibu-ibu yang memang mau mendaftar menabung ya, katakanlah mungkin tiap minggu 100.000, kalau itu long term dikumpulin kan jadi banyak. Mungkin tadi saya interest juga itu mungkin ibu untuk investasi emas, saya dengar juga. Jadi mungkin pinjam uang 10 juta, belikan emas, emasnya ini naik harganya 10 juta tetap kita bisa bayar per bulan, begitu Bu ya, dan Bapak ya. Jadi berikan semangat ini ibu-ibu. Di samping menari sebagai anggota WHDI. Kalau ibu-ibu kan kasih nari, dia susah nanti sakit kita. Nggih ibu-ibu nggih. Jadi semangat niki ini suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa ada penjelasan dari BPR sehingga kita biasa untuk menabung, bukan hanya ibu-ibu saja tetapi anak-anak kita mulai dari kecil sehingga dia terbiasa dengan mengelola keuangan yang efektif dan efisien. Mohon dibantu bagaimana caranya, skemanya seperti apa sehingga anak-anak kita yang di pasraman terutama mungkin di PAJ bisa mulai segera menabung ya, menabung seperti saya tadi katakan, sehingga dalam kurun waktu setahun dia memiliki uang sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, hingga pada saat dia tamat SMA dia udah memiliki dana 10 juta, sehingga mau sekolah ke universitas itu lebih mudah ya. Orang tuanya juga diringankan. Ya demikian pertanyaan dari Tiang. Tepuk tangan untuk Bapak Putu Maharto niki nggih. Matur suksema Pak Putu. Kalau beliau ampun ngendike niki warga Pura Rawamangun pasti sami ampun buka rekening, buka deposito sami. Matur suksema Bapak, nanti akan kita jawab ya. Kita tunggu dulu pertanyaan yang kedua. Tadi ada 2 pertanyaan Bapak nggih. Yang pertama mengenai Sapunapi Yening BPR Naribi hadir di sini agar agar siswa dan orang tua bisa menabung gitu nggih. Kami akan malijebas kita akan. Dan kedua adalah investasi logam mulia Bapak nggih. Nggih, malijebas kita jelaskan. Selanjutnya matur suksema Pak. Wenten pertanyaan malih durus. Nggih, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa kalau tidak salah tadi Bapak menyinggung bahwa kalau untuk deposito 100 juta itu apa namanya? Bunganya 500 dipotong pajak 20%. Itu dalam jangka 1 tahun. Seandainya ada yang menabung terus kita butuh sewaktu-waktu, apakah itu bisa langsung diambil atau masih memerlukan mekanisme yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang diperbankan dengan peraturan perbankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lupa. Saya dari WHDI Jakarta Barat. Nama saya Nimade Labasari. Nimade Labasari. Labasari. Ya. Suksema Ibu. Terus
Yang kedua, kalau bank-bank yang lain seperti bank pemerintah atau BUMN itu kan ada jaminan dari pemerintah seandainya terjadi kemerosotan gitu, terjadi masalah. Apakah ini bank BPR ada jaminan untuk hal itu? Nggih. Maktur suksema Ibu Made, wenten malih? Cukup, terima kasih banyak. Nggih, suksema. Suksema malih bos sekalian dijawab. Wenten malih pertanyaan yang ketiga. Wenten? Terus Ibu di belakang nih ke nawegang. Om Swastiastu. Om Yang Swastiastu. dari WHDI Jakarta Barat. Mau tanya begini, apakah BPR Naribi ada juga online-nya begitu? Mengingatkan tiang di Jakarta, kantornya ada di Depok. Jadi kalau umpamanya mau nabung atau mau nyimpan uang itu, jadi nggak perlu datang ke Depok begitu. Itu aja pertanyaan tiang. Suksma. Matur suksema Ibu Novi ya dari Jakarta Barat. Salam rahayu Ibu. Jadi pertanyaannya adalah apakah sudah ada layanan online atas nasabah yang lokasinya jauh dari kantor BPR, kenten nggih? Sehingga kalau narik nggak harus ke Depok, begitu ya? Nggih, jantos Ibu. Nah, niki 3 pertanyaan pertama. Pak Wede mau menjawab. Nggih, suksema Pak Maharte atas bukan pertanyaan, malah arahan itu Bu kepada kami, himbauan gitu ya, bahwa kami diminta untuk hadir mendata siswa-siswa peseraman untuk menabung gitu kan. Suksema Pak niki arahannya, kami lebih semangat lagi dengan Bapak menyampaikan itu. Tentu kami akan tindak lanjuti ini Pak mungkin setiap bulan sekali ya. Jadi kan tabungan berjangka ini kan misalkan anak masih kelas 1 SD. Bagaimana ketika kelas 6 lulus SD itu udah punya tabungan untuk masuk ke SMP. Mungkin bisa jangka waktunya 6 tahun gitu kan. Atau yang SMP mau ke SMA bikin 3 tahun gitu. Syukur-syukur kalau mereka bikin 6 tahun aja nanti SMA udah ada dananya gitu. Itu nanti kita bisa atur lah Bapak itu. Kami siap Pak itu. Kami akan tindak lanjuti dengan tim kami untuk berkoordinasi dengan Pasraman dan kami akan hadir ke sini ke Rawamangun. Kemudian juga terkait investasi emas ini Bu, itu juga himbauannya sangat bagus. Memang dengan kenaikan harga emas saat ini rata-rata untung ya Bu ya. Lebih-lebih kita di awal nggak mengeluarkan uang. Kenaikan harga emas dibandingkan dengan bunga yang kita tawarkan 13% masih lebih tinggi daripada bunga yang ibu-ibu bayarkan ke kami gitu ya, dibandingkan dengan harga emas. Jadi terima kasih Pak Maharte atas petunjuknya. Ya silakan Bu. Untuk investasi emas niki wenten kisah nyata niki. Nasabah kami nih beli emas yang 10 gram kan bayar DP sekali tadi tuh contohnya DP 1 jutaan lah, di bawah 2 juta. Kebetulan bulan berikutnya beliau harus bayar, ada kendala di keluarganya. Akhirnya saya nggak sanggup nih membayarkan. Kemudian ya kami seizin beliau kita cairkan, berebut yang beli emasnya. Kenapa? Karena harga udah naik. Begitu dijual DP kembali dan ada keuntungan 1 juta, belum 1 bulan. Nah ini kondisi memang saat harga emas sedang menanjak. Tapi memang ke depan kami tidak bisa memprediksi, tapi kalau melihat trennya sih kenaikan harga emas saat ini menurut para ahli akan masih terus meningkat. Sapunike. Nggih, lanjut untuk yang pertanyaan kedua. Nggih, sok semua Bu. Kemudian dari Bu Made Labosari itu ya. Terkait deposito ya Bu ya. Deposito kalau bikin setahun gitu ya, tiba-tiba di bulan ke-6 Ibu perlu dana itu dicairkan gitu ya. Di kami ketentuannya hanya bunga saja yang nggak dibayar Bu pada bulan itu. Bulan terakhir. Misalnya Ibu buka deposito tanggal 20 Januari gitu ya. Nah di tanggal 18 Maret Ibu cairkan gitu ya. Jadi bunga di bulan Maret itu tidak kami bayarkan,
tapi nominalnya kami bayar gitu ya. Jadi kami nggak ada penalti, nggak ada ketentuan lain gitu ya, hanya bunga bulan berjalan itu yang nggak dibayar gitu. Itu deposito Ibu ya. Nanti kalau Ibu mau deposito boleh ke tim kami. Nah, kemudian terkait penjaminan Bu ya, terkait penjaminan LPS, tadi saya sampaikan bahwa antara bank umum dan bank BPR itu sama Bu, sama-sama dijamin pemerintah LPS dengan nominal maksimal 2 miliar gitu ya. Jadi ketika Ibu punya deposito 2 miliar, baik di bank umum maupun di BPR, apabila terjadi apa-apa dengan banknya itu tetap dibayar oleh LPS gitu ya. Namun di sisi lain tentunya bunga bank umum itu kan bank BPR itu lebih tinggi Bu, 6%, sedangkan bank umum saat ini hanya 3,5% gitu ya. Jadi dalam hal ini saya sampaikan deposito BPR ini unggul ya, lebih unggul dari bank umum gitu. Jadi yang dijamin 2 miliar itu adalah hanya satu KTP ya, satu orang gitu. Jadi kalau satu keluarga itu boleh aja Bu, misalnya satu keluarga punya deposito 6 miliar gitu, bertiga dimasukin namanya gitu Bu, masing-masing 2 miliar gitu. Itu tetap dijamin. Begitu ya Bu ya. Terima kasih semua Bu. Kemudian dari Bu Noti, apakah BPR sudah online gitu ya. Jadi memang kami BPR ini belum bisa melakukan setoran melalui mobile, web gitu ya. Web kami ada, tapi untuk transaksi kita siasati begini Bu. Misalkan Ibu buka tabungan di BPR Naribi Depok. Nah, untuk penyetoran kan nggak mungkin Ibu nyetor ke Depok gitu ya, karena Ibu di Jakarta Barat gitu ya. Itu Ibu tinggal transfer aja di rekening kami di bank umum gitu ya. Ibu transfer rekening kami di bank umum, tinggal beritakan ke kami bahwa setoran atas nama Ibu Novi gitu ya. Jadi udah masuk ke kami Bu, dan kami konfirm ke Ibu bahwa setoran Ibu sudah kami terima gitu. Demikian juga kalau mau ngambil gitu ya, jangan sampai Ibu ngambil 100.000 ke Depok gitu ya, jauh banget ya, mungkin habis buat ongkos gitu ya. Jadi bisa permohonan kami transfer ke rekening Ibu di bank umum gitu. Misalnya Ibu punya rekening di BCA maupun Mandiri, itu kami transfer ke situ. Itu jadi Ibu tetap aman, tetap nyaman bertransaksi di lokasi dekat Ibu gitu ya. Seperti itu ya Bu. Itu ya, silakan. Naogang mic panitia, Nunas dibantu mic-nya. Oh, untuk pembukaan rekening Ibu Novi dan ibu-ibu sarang sami, di sini telah hadir tim kami, ada beberapa orang, semuanya berpakaian putih, pakai udang, sudah ada di ruangan. Beliau juga, teman-teman ini sudah siap melayani Bapak Ibu. Seandainya hari ini ada pembukaan rekening, baik tabungan, deposito, maupun ada rencana permohonan kredit. Nanti silakan berhubungan, ada tim kami di belakang. Nike ada 4 orang, nggih, suksema. Suksema, Bu. 3 penanya pertama sampun, matur suksema sekali lagi Pak Putu Maharte dan Ibu saking Jakarta Barat, suksema Ibu dan Bu Novi. Di ruangan ini ada beberapa yang sudah jadi customer kami, matur suksema juga sudah hadir. Dan apakah berkenan untuk testimoni? Apakah wenten malih pertanyaan? Atau sudah bisa dipahami apa yang telah kami sampaikan? Astungkare jika sudah dipahami, Titiang mengaturkan terima kasih. Titiang tegaskan sekali lagi bahwa untuk bunga yang dijamin oleh LPS itu berubah-ubah. Jadi bank, baik bank umum maupun harus mengikuti perkembangan suku bunga dari LPS. Saat ini ring BPR itu maksimal 6%. Jika ada BPR yang memberikan bunga di atas 6%, berarti itu depositonya seluruhnya tidak dijamin, walaupun
depositonya kurang dari 2 miliar karena bunganya di atas penjaminan LPS. Yang kedua, untuk masing-masing tadi itu maksimal 2 miliar per orang per KTP. Tadi yang ulang lagi, seandainya dalam satu rumah wenten 4 orang sampun medue KTP, itu maksimal 2 miliar per orang. Yang ring bank umum saat ini maksimal 3,5% per tahun. Tiang aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang pertama WHDI DKI Jakarta. Matur suksema, kami BPR Naribi Perkasa sudah diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri di sini. Dumogi WHDI DKI Jakarta dan seluruh anggota WHDI sehat rahayu, makin berkibar dan jaya jaya jaya. Enggih, titiang tutup dengan pantun nggih. Kelungkung Semarepure, ibu katanya kan, akep nggih. Tikirang langkung titiang nunas ampure. Enggih, titiang akhiri sesi edukasi kali ini Yaneng Wenten Iwang. Sekali lagi titiang nunas ampure, dumogi kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan dan rahayu sareng sami. Titiang sinep untuk para mesanti, Om Santi 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 Om.